Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Divya Nurul Azizah dengan NIM akhir 095 dari kelas S4D. Keberadaan saya di sini untuk menyampaikan tentang refleksi mendalam mengenai materi etika bisnis Islam yang telah saya pelajari, yang mengubah cara pandang saya mengenai arti sebuah kesuksesan yang sesungguhnya. Etika bisnis bukanlah sekedar aturan tambahan dalam dunia usaha, akan tetapi sebagai fondasi penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai spiritual. Karena bisnis tanpa etika tidak akan berjalan dengan baik. Etika bisnis Islam dapat menjadi panduan nyata dalam membangun karir dan bisnis yang membawa keberkahan. Terdapat dua prinsip utama yang sangat penting untuk membangun sebuah bisnis. Yang pertama ada kejujuran, yaitu dengan memberikan informasi yang benar kepada konsumen, tidak menyembunyikan cacat produk, dan tidak manipulasi data keuangan. Yang kedua ada amanah atau kepercayaan. Dengan menepati janji, mengelola dana dengan penuh tanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Sehingga jika pelaku usaha menerapkan kedua prinsip tersebut, tidak akan ada lagi laporan mengenai keuangan palsu, eksploitasi buruh, serta manipulasi lingkungan. Akan tetapi, dalam melaksanakan bisnis harus dapat menghindari hal yang sangat dilarang dalam Islam, seperti riba, yaitu praktik yang menguntungkan diri sendiri dengan membebani pihak lain secara tidak adil. Yang kedua ada gharar atau ketidakpastian, yaitu transaksi yang mengandung spekulasi tinggi dan ketidakjelasan. Yang ketiga itu ada penipuan, yaitu tindakan curang yang mengorbankan pihak lain. Lalu, apa bedanya sistem konvensional dengan sistem Islam sih? Jadi pada dasarnya, sistem konvensional itu cenderung material sentris. Yang penting untung materi sebanyak-banyaknya dengan segala cara digunakan. Nah, sedangkan dalam sistem Islam itu teori sentris. Artinya, setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan kepatuhan kepada Allah SWT dan dampak sosial kepada sesama. Jadi, Islam memiliki ketahanan moral yang lebih kokoh. Karena selain bertanggung jawab pada konsumen, pelaku usaha juga bertanggung jawab kepada Allah SWT. Nah, dalam sistem Islam terdapat aplikasi nyata seperti bank syariah yang menjadi bukti penerapan etika bisnis Islam dalam dunia nyata dengan kualitas yang baik, seperti yang pertama ada menyajikan layanan yang adil dan transparan, kedua menghindari transaksi yang mengandung gharar, yang ketiga memiliki komitmen nyata pada tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya nih, Islam mengajarkan untuk melakukan analisis maslahat dan mudarat. Artinya dengan mempertimbangkan manfaat dan kerugian masing-masing tindakan. Nah, dalam komunikasi, Islam itu menekankan khaulan sadidan. Apa sih itu khaulan sadidan? Jadi artinya itu perkataan yang benar dan santun. Jadi komunikasi bukan hanya untuk memikat konsumen saja, akan tetapi juga sebagai implementasi nilai spiritual. Namun, bisnis sekarang itu tidak cukup hanya mencari untung saja, melainkan juga harus berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Nah, dengan menerapkan konsep CSR atau Corporate Social Responsibility, tidak akan membuat menjadi beban operasional, akan tetapi menjadi sebuah investasi spiritual dan sosial. Nah, dengan menjalankan tanggung jawab sosial yang tulus, perusahaan itu tidak hanya memperoleh legitimasi sosial di dunia saja, akan tetapi juga menunaikan tanggung jawabnya kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam dunia bisnis global, perusahaan itu dituntut untuk memiliki kompas moral yang kuat, yang harus mampu menavigasi isu-isu sensitif seperti perbedaan standar upah buruh, perlindungan lingkungan, dan persaingan tidak sehat. Jadi, untuk menyelesaikan sebuah konflik area abu-abu atau gray areas tersebut adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam sebagai panduan perilaku. Nah, dengan begitu, semua karyawan memiliki bagaimana moral yang sangat jelas. Jadi, etika bisnis Islam itu bukan sekedar teori di atas kertas saja, melainkan sebagai modal bisnis konkret yang harus diterapkan dalam setiap aspek usaha. Seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai yang membawanya ke dalam keberkahan. Jadi, apapun goal atau profesi yang ingin diraih itu, kita perlu mengingat bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita semua bangun bisnis yang jujur dan tanggung jawab, sehingga menjadikan bisnis yang penuh keberkahan. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.